para devosan kerahiman ilahi di mana saja berada, khususnya dari Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya, ya kelompok senior paroki. Saya tidak membaca firman, saya langsung memberi renungan ya. Tema dari renungan saya adalah Santa Faustina dan relikvinya. Banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, silih berganti, senang, sedih, sakit, sehat, kelahiran, kematian, keberhasilan, kegagalan. Peristiwa-peristiwa itu dapat dialami pada diri sendiri, saudara-saudari kita, keluarga, sahabat, mereka yang tidak kita kenal. Mengalami peristiwa yang menyenangkan, kita merasa bersyukur, bergembira, lalu memuji kebesaran kasih Allah. Bagaimana kalau kita alami justru sebaliknya, peristiwa yang tidak menyenangkan, kegagalan, penderitaan. Apakah kita juga bersyukur dan memuji kebesaran kasih Allah? Ada yang bersyukur karena boleh mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, sehingga mendapat pengalaman atau pelajaran untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Tetapi ada orang yang bersungut-sungut dan mempertanyakan Allah, kenapa peristiwa ini harus terjadi pada diriku, saudaraku, keluargaku? Santa Faustina dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi rasul kerahimannya melalui penderitaan yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Santa Faustina tetap setia pada pilihannya untuk mengikuti apa yang Yesus kehendaki ia harus perbuat, yaitu mewartakan kerahimannya melalui tulisan, melalui perkataan, dan juga perbuatannya. Segala rintangan, penderitaan, sakit, penolakan tidak menyurutkan semangatnya untuk mengikuti kehendaknya. Dan Yesus sang kerahiman sejati senantiasa menolongnya dalam menghadapi setiap penderitaan dan masalah. Kesetiaan dan percaya akan kasih Allah memberinya kekuatan untuk tekun melaksanakan apa yang Yesus kehendaki. Sehingga melalui Santa Faustina, pada saat ini kita memahami dan merasakan kerahiman Allah. Yesus mengutus Santa Faustina untuk membawa kerahimannya ke seluruh dunia. Karena Yesus ingin menyembuhkannya. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 1588, dia menulis, hari ini aku mendengar suara. Dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi yang membawa ancaman-ancaman kepada umatku. Sekarang, aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Berkat kerahiman Allah, kita dapat menghadapi segala persoalan hidup ini. Setia dan percaya bahwa Yesus, engkaulah andalanku.
Juga kita mau lebih dekat dengan Santa Faustina, Rasul kerahimannya, dan mencontoh teladan hidupnya. Kita perlu selalu mohon doa restu Santa Faustina agar kita pun mempunyai semangat seperti dia dalam menghayati kerahiman Tuhan dan mewartakannya kepada dunia sekarang ini dengan doa, perkataan, dan juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang penuh kasih, yang penuh kerahiman, dan juga pengampunan. Ketika saya mulai berkarya di Paroki Santo Barnabas Pamulang, tahun 2007, atas permintaan seorang suster SPM dan juga beberapa umat, saya mulai memperkenalkan kepada umat devosi kepada kerahiman ilahi, dan juga memperkenalkan Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahi. Terbentuknya juga komunitas kerahiman ilahi yang berdoa dan juga jam kerahiman ilahi dan doa korongka. Dan juga bisa setiap tahun bersama umat merayakan Minggu Kerahiman Ilahi yang selalu didahului dengan novena kerahiman ilahi. Semakin lama, semakin banyak umat tertarik kepada devosi kerahiman ilahi. Ketika saya berangkat untuk libur ke kampung halaman Polandia pada awal Juni tahun 2017, para devosan kerahiman ilahi minta supaya saya mampir ke makam Santa Faustina dan berdoa untuk mereka, dan supaya bisa membawa gambar kecil Santa Faustina dengan relikvinya. Pada awal bulan Juli 2017, saya berziarah ke Sanktuarium Kerahiman Ilahi dan makam Santa Faustina di Krakow, Łagiewnicki. Saya dengan sukacita berlutut di depan makam Santa Faustina dan berdoa untuk semua devosan kerahiman ilahi di mana saja berada, khususnya para devosan kerahiman ilahi di Paroki Pamulang, Santo Barnabas Pamulang. Sesudah saya berdoa di makam Santa Faustina, saya mampir di biara suster dari kongregasi Suster Bunda Maria yang berbelas kasih, di mana dulu Santa Faustina hidup dan juga meninggal. Saya mencari gambar-gambar kecil Santa Faustina yang ada relikvinya. Suster yang menerima saya memberikan kepada saya cukup banyak gambar Santa Faustina dengan relikvinya secara gratis. Relikvi itu ya mungkin ada pakaian atau suatu benda yang disentuh ya oleh tubuh Santa Faustina. Jadi relikvi yang mungkin kelas 2 atau kelas 3. Saya memperkenalkan diri sebelumnya bahwa saya adalah seorang misionaris dari kongregasi Hati Kudus Yesus, SCY, yang berkarya di Indonesia sejak tahun 1971. Setelah saya mengucapkan banyak terima kasih atas hadiah-hadiah yang saya dapat berupa gambar-gambar kecil Santa Faustina dengan relikvinya, suster itu bilang pada saya bahwa kalau saya mau lihat relikvi yang asli, yang besar, yang ada dalam monstran bisa dia tunjukkan. Itu relikvi kelas 1. Saya diajak masuk dalam satu ruangan di mana ada benda-benda dengan relikvi Santa Faustina. Saya tertarik dengan satu benda dengan relikvi Santa Faustina yang ada dalam kapsul yang ditempatkan di relikviarium semacam monstran. Ini merupakan bagian kecil dari tulang Santa Faustina. Jadi
bagian kecil dari tulang Santa Faustina. Ini adalah relikvi kelas 1. Saya bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan relikvi ini. Suster itu mengatakan bahwa saya harus membuat surat permohonan kepada suster superior dengan keterangan mau dibawa kemana, untuk apa, disertai dengan tanda tangan dan cap dari seorang uskup atau superior provinsial SCY di Polandia. Nah, saya membuat apa yang diminta dan akhirnya saya menerima resmi relikvi Santa Faustina di Kapel Sanktuarium Kerahiman Ilahi di depan makam Santa Faustina pada tanggal 11 Agustus 2017. Ibu Fitri mohon ditunjukkan gambar ya. Jadi itu monstran dengan kapsul itu yang sudah ada relikvi. Terus yang sebelah kanan itu ya relikvi Santa Faustina. Ex ossibus Santa Faustina Kowalska dalam bahasa Latin itu tulang ya, tulang kecil dari Santa Faustina Kowalska. Lanjutkan. Baca ya. Saya membuat jadi seperti yang tadi sudah ceritakan. Selanjutnya relikvi ini saya bawa dalam perjalanan pulang ke Indonesia dan paroki Santo Barnabas Pamulang sebagai hadiah yang istimewa kepada umat Pamulang dan khususnya kepada para devosan Kerahiman Ilahi. Relikvi ini ditempatkan di Kapel Maria di Fatima yang ada dalam kompleks gereja Santo Barnabas. Relikvi yang ada di dalam kapsul ditempatkan di relikviarum, semacam monstran, di dalam rumah kecil yang permanen dan transparan. Mohon ditunjukkan ya. Jadi itu gambar yang pertama, saya di depan makam Santa Faustina. Yang putih itu makamnya. Terus yang di belakang saya itu patung Santa Faustina. Terus yang sebelah kanan itu saya menunjukkan suster itu yang memberi relikvi kepada saya. Dia memegang sertifikat keaslian dari relikvi Santa Faustina. Terus saya memegang dalam tangan kapsul itu dengan tulang Santa Faustina. Next gambarnya. Ya. Next. Ini apa? Kapel de Fatima di gereja Santo Barnabas Pamulang. Jadi relikvi itu yang ada di dalam rumah kaca ya. Dekat tabernakel terus ada gambar kerahiman. Selanjutnya teks bacaan tadi. Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, pada peringatan Santa Faustina, relikvi ini diarak-arakan ke gereja Santo Barnabas dan diperlihatkan kepada umat agar umat bisa memberi penghormatan kepada Santa Faustina yang hadir di tengah umat melalui relikvinya. Mohon ditunjukkan gambarnya. Jadi itu perarakan dengan relikvi tadi, dibawa dari kapel di atas, dan dibawa ke gereja di atas. Banyak umat yang hadir, itu pas pada peringatan Santa Faustina. Terus yang gambar terakhir itu adalah para pastor dari sedekanat pastor paroki, dan juga pastor sedekanat Tangerang Selatan. Ya, teks selanjutnya. Ya. Umat Pamulang sungguh dengan penuh sukacita mensyukuri anugerah penerimaan relikvi Santa Faustina.
Dan berkat doa restu dan perlindungan Santa Faustina, mendapat semangat baru untuk lebih memahami dan merasakan kerahiman Allah dalam hidup setiap hari, dalam suka dan duka. Semangat baru dalam berdevosi kepada kerahiman ilahi. Semangat baru dalam penghayatan iman, kasih, dan pengharapan akan Kristus sebagai warga gereja dan warga masyarakat. Dengan kehadiran relikwi Santa Faustina, umat Pamulang, dan khususnya para devosan dari kerahiman ilahi, merasa bahwa Santa Faustina dekat dengan mereka. Mereka mendapat semangat baru sebagai pewarta kerahiman Tuhan melalui segala kegiatan dalam gereja, dalam masyarakat, melalui doa jam kerahiman ilahi, melalui doa kerongka, dan juga doa-doa yang lain. Juga melalui perkataan dan perbuatannya yang penuh kemurahan hati kepada sesama. Ada umat yang sering datang berdoa di depan relikwi Santa Faustina, memohon pertolongannya, juga rajin berdoa doa kerongka, dan melaksanakan doa jam kerahiman. Ini gereja, ya gambar tadi, mohon ya ini adalah gambar kerahiman. Terus di atas tiang ini ada monstran, di dalamnya ada relikwi Santa Faustina. Itu yang dihormati pada tanggal 5 Oktober 2017 di gereja. Dan biasanya kalau ada perayaan besar juga dibawa dalam perarakan dari kapel di bawah ke atas di gereja. Oke, makasih. Next. Tulisannya ya. Penghormatan kepada relikwi Santa Faustina dan penghormatan kepada relikwi para kudus yang lain mengajak kita untuk lebih dekat dengan mereka, lebih mengenal kehidupan dan karya mereka, bagaimana mereka telah berjuang untuk mengasihi Tuhan hingga akhirnya mereka bersatu dengan Tuhan di surga. Jadi kita diajak untuk meneladan kehidupan mereka yang kudus dan menghormati jiwa mereka yang sudah mulia di surga. Maka tidak bertentangan jika kita turut menghormati tubuh mereka atau relikwi mereka yang masih ada di dunia. Sebab nantinya tubuh mereka akan disatukan kembali dengan jiwa mereka dan dimuliakan dalam kebangkitan orang di akhir zaman. Dan relikwi seperti tadi saya sudah menyinggung ada beberapa kelas. Jadi kelas 1 yang tadi yang saya bawa itu. Relikwi kelas pertama adalah bagian-bagian tubuh dari orang-orang kudus, misalnya tulang, rambut, dan darah. Benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan Kristus dan Bunda Maria biasanya juga dimasukkan dalam kelas ini. Kelas 2 adalah relikwi yang berdasarkan benda-benda yang berkaitan dengan orang-orang kudus selama masih hidup di dunia. Misalnya pakaian, dan benda-benda rohani. Dan kelas 3, relikwi, ini adalah benda-benda yang disentuhkan atau diberkati dengan relikwi kelas pertama, atau benda-benda rohani yang disentuhkan di makam orang-orang kudus. Biasanya benda-benda ini disentuhkan, yang disentuhkan adalah salib, rosario, kain skapulir, dan objek religius lainnya. Mohon tulisan lagi. Dengan kehadiran relikwi para orang kudus, kita diingatkan bahwa teladan kesucian mereka bisa kita ikuti. Karena melalui relikwi, kita diingatkan bahwa para orang kudus seperti halnya Santa Faustina adalah manusia biasa seperti kita. Kekudusan mereka bukan merupakan pencapaian manusia belaka, melainkan bentuk kerjasama
dengan rahmat Allah yang memampukan mereka untuk hidup suci. Dengan pengertian ini, penghormatan kita pada religi pada orang kudus akan menghantar kita pada penghayatan misteri Allah yang lebih mendalam. Saya sudah meninggalkan paroki Santo Barnabas Pamulang hampir 4 tahun yang lalu. Dan sekarang saya berkarya melayani di paroki Santo Stefanus Cilanda, Jakarta Selatan. Tapi saya selalu berusaha menggunakan setiap kesempatan pergi ke Pamulang untuk mampir di kapel Maria de Fatima untuk berdoa di depan religi Santa Faustina. Saya mendoakan para devosan kerahiman ilahi di mana saja berada. Mendoakan umat Pamulang, umat paroki Santo Stefanus Cilanda, khususnya para devosan dari komunitas kerahiman ilahi yang juga berkembang dengan baik. Ya, waktu saya datang sudah ada ya kelompok komunitas kerahiman ilahi, tapi sedikit. Sekarang makin lama makin berkembang. Dan kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan doa ya, dan juga novena kerahiman ilahi, merayakan juga pesta kerahiman ilahi secara meriah, dan juga ya sebelum pandemi sering juga mengadakan ya kegiatan-kegiatan membantu sesama ya yang membutuhkan pertolongan. Tapi lebih-lebih kita berusaha supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari sungguh menghati kerahiman ilahi, menjadi orang yang murah hati pada sesama. Saya mendoakan para devosan ya di mana saja berada seperti tadi saya katakan, dan juga mendoakan gereja dan negara tercinta Indonesia serta pendamaian di dunia. Saya sering mengajak para devosan kerahiman ilahi dari Cilanda dan sekitarnya untuk pergi berziarah untuk menghormati religi Santa Faustina di Pamulang yang selama 2 tahun masa pandemi ya tidak bisa laksanakan. Kecuali di paroki Pamulang masih ada paroki lain di Pluit yang juga sudah ada religi Santa Faustina. Para devosan kerahiman ilahi di mana saja berada dalam menjalankan devosi dan penghayatan spiritualitas kerahiman ilahi, jangan lupa membaca buku harian Santa Faustina agar kita bisa lebih mengenal Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahi, dan juga meneladani contoh hidupnya agar kita juga bisa lebih mengenal kerahiman Allah dan juga menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam segala doa, kewartan, dan kegiatan seputar kerahiman ilahi, dalam segala tantangan dan kesulitan, sakit dan penderitaan, jangan lupa mohon doa restu Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahi. Mari kita sekarang berdoa bersama dalam hati, saudara-saudari berdoa dalam hati, doa permohonan dengan perantaraan Santa Faustina. Oh Yesus yang telah memenuhi Santa Faustina dengan semangat membara dan rasa hormat yang mendalam untuk menerima rahmat kemurahan hatimu yang tak terbatas itu. Aku mohon kepadamu, apabila permohonan ini memang sesuai dengan kehendak-Mu, aku mohon dengan sangat sudilah mendengarkan permohonanku yang mendesak ini. Saudara-saudari Ibu Bapak bisa menyebut dalam hati permohonan-permohonan Anda.
Aku sadar bahwa aku sungguh tidak layak menerima karunia ini, mengingat dosa-dosaku yang lalu. Melukai hatimu. Namun dengan jasa dan semangat Santa Faustina yang rela berkorban, mati raga, dan menyangkal diri, maka atas jasanya ini aku berani menghadapmu. Sudilah mengabulkan doa permohonanku yang kumohon dengan penuh kepercayaan seorang anak. Kupasrahkan semuanya melalui perantaraan dan jasa Santa Faustina ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas kehadiran dan rahmat-Mu dalam acara pertemuan Zoom ini. Kami mohon berkat-Mu dalam kehidupan sehari-hari, agar kami tambah semangat baru dalam berdevosi kepada kerahiman ilahi dan penghayatan spiritualitas kerahiman ilahi, serta meneladani hidup Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahi. Kami mohon ini dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Langsung berkat, Bu. Ya, silakan Romo. Ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semua di mana saja berada, dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih.